Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak Supriyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Supriyadi dari mana? Gimana Pak? Suaranya terputus Pak. Pak Supriyadi dari mana? Pak Supriyadi Saya, dari mana? saya dari Sarolangun Pak. Dari unit kerjanya SD Negeri Saralangun. SD Negeri 213 garis miring 7 Spintun, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun. Oke, baik, terima kasih. Sudah siap dengan Al-Quran ya, Pak Supriyadi? Insya Allah Pak, saya pakai Al-Quran di apa namanya di HP Pak. Oke, Kebetulan baik. ya, Silakan dibuka surah Al-Baqarah. Sudah, Pak? ya Pak. Ayat Surah Al-Baqarah ayat 153 sampai 155. 100. Ya Pak, sudah Pak. Sudah Sudah Pak. baca surah Al-Baqarah ayat 153 sampai 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Oke, baik, terima kasih. Siapkan alat tulisnya, Pak. Ya Pak, sudah Pak. Sudah. Oke, silakan tulis apa yang saya baca. Ya Pak. Oke. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Silakan. Bang B2 kan tadi? Boleh masuk semua. Silakan diperlihatkan, Pak Suf. Terpental Pak ya tadi. Gimana? Ya, terpental tadi. Belum belum Tampak Pak. kelihatan, Pak. Naikkan ke atas. Belum belum. Putus. Saya itu dulu aja Pak, ininya apa namanya, Ya, latar di belakang saya. backgroundnya dihilangkan dulu backgroundnya. Ya Pak, benar Pak.
Sudah? Silakan Pak Sup. Oke, cukup. Terima kasih. Terima kasih Pak Sup. Boleh meninggalkan ruang Zoom. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, oke, sudah direkam untuk Pak Supriyadi. Kita mulai ya. Ya, Pak. Baik, Pak Supriyadi, kita akan melakukan ujian komprehensif Pak Supriyadi. Kita akan melihat dari pemahaman Bapak berkenaan dengan pedagogik ataupun kemampuan Bapak setelah diberikan berbagai macam pendalaman materi, pengayaan, dan hal-hal ataupun tugas-tugas yang sudah Bapak laksanakan selama proses PPK ini, Pak ya. Kalau melihat dari hal yang dari berbagai macam hal dalam proses pembelajaran yang kita lakukan, setidaknya ada beberapa menjadi problematika yang harus kita selesaikan, Pak ya. Baik itu masalah berkenaan dengan guru, masalah siswa maupun masalah di lingkungan sekolah itu sendiri. Kalau saya minta Bapak menjelaskan selama proses pembelajaran yang pernah Bapak lakukan untuk mengajar di kelas itu, yang menjadi masalah yang mendasar dalam proses pembelajaran itu antara guru dan peserta didik itu, apa kira-kira yang jadi permasalahannya itu, Pak? Mohon penjelasan. Ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Kalau untuk selama saya mengajar ini, Pak, saya kan mengajar baik. Jadi mengajarnya dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi permasalahan itu pasti berbeda-beda dari tingkat yang rendah sampai tingkat yang tinggi. Untuk yang tingkat rendah itu untuk di sekolah saya untuk kelas 1 dan kelas 2 itu untuk materi biasanya, dan saya memakai beberapa metode pembelajaran yang saya tahu, itu kesulitannya, masalahnya yakni anak-anak itu dalam masalah membaca itu belum terlalu bisa. Jadi kami belum memasukkan materi. Jadi yang saya masukkan itu untuk kelas 1, kelas 2 itu sementara untuk belajar membaca. Sedangkan untuk memahami dan lain sebagainya itu belum sampai, karena membaca pun belum terlalu bisa gitu. Untuk kelas 3 alhamdulillah sudah masuk materi. Permasalahannya ya kadang-kadang karena anak bukan dari kelas 1 untuk memahami, jadi mulai memahaminya itu memahami pelajaran itu di kelas 3. Untuk kelas tinggi 4, 5, 6 itu permasalahannya kurang fokus, karena di sekolah saya itu ruang belajarnya itu cuma 3. Jadi rombolnya 6, jadi itu pakai shift. Jadi di situ kurang efektif untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Itu permasalahannya di situ. Jadi kalau untuk lebih jauh itu enggak. Ya, baik. Ya, ada beberapa permasalahan yang Bapak temukan dan itu berbeda antara jenjang ataupun tingkatan kelas itu, Pak ya. Ya, Kalau Bapak mengajar dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, semuanya memiliki problematika masing-masing. Kalaulah kita ambil ataupun kita anggap permasalahan yang kita temukan itu berkenaan dengan proses pembelajaran. Dari segi misalnya pemahaman ataupun keinginan peserta didik yang masih kurang. Di dalam hal ini tentu ada, setidaknya kita sebagai guru ada tawaran-tawaran yang ingin kita sampaikan untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau ini saya minta kepada Pak Supriyadi, kiranya tawaran solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang Bapak ungkapkan tadi, apa kira-kira Pak? Silakan Pak. Ya, untuk sementara ini karena untuk kurikulum Merdeka itu menawarkan diantaranya yakni banyak diantaranya itu pakai pendekatan PBL, PJBL, kemudian DBL dan TEPAK. Di antara itu semuanya bisa dipakai salah satunya. Yang paling biasanya, yang menurut saya itu paling efektif itu biasanya yang memakai media digital, Pak. Seperti contohnya video pembelajaran, atau di situ nanti pakai
visual atau video apa namanya audio visual, audio saja atau visual audio visual gitu Pak. Jadi dari anak-anak itu nanti ada antusias gitu Pak. Jadi salah satu solusi yang bisa Pak tawarkan itu dengan menggunakan berbagai macam media digital kan. Ya. Makanya di dalam lembar kerja yang nomor 9 Bapak eksplorasi penentu solusi masalah, Bapak membuat modul ajar berbasis teknologi gitu kan. Ya. Yang kita sebut yang namanya istilahnya TPEC. Ya, Pak. Kalau kita lihat dari TPEC ini apa kepanjangan TPEC itu Pak? TPEC itu Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Jadi dia Konten? memakai teknologi, pedagogiknya memakai teknologi, dan konten itu berarti materi pelajaran kita itu juga pakai teknologi gitu Pak. Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Knowledge kan. Jadi pendekatan yang TPEC ini yang bisa kita gunakan untuk tawaran solusi yang Bapak sampaikan tadi itu kan. Nah, dari TPEC ini apakah dari pihak misalnya kita tuangkan dari pihak sekolah tempat Bapak belajar sekarang itu sudah bisa mengakomodir tentang hal ini, Pak? Ya, kalau sepenuhnya tidak, Pak. Cuman ada sebagian dari apa namanya kebutuhan yang saya perlukan itu diakomodir. Kalau sebagiannya masih pakai pribadi, Pak, seperti laptop pribadi gitu kan. Seperti itu. Mungkin yang disediakan oleh sekolah itu biasanya cuman apa namanya proyektor tuh Pak, seperti itu. Dan apa namanya sound system. Ya, dan sound system. Untuk laptop, untuk internet itu ya pakai sendiri, soalnya belum ada WiFi gitu Pak. Jadi ada yang support, kemudian juga ada hal-hal lain yang belum bisa dipenuhi oleh pihak atau lembaga sekolah Bapak tentang hal tersebut ya. Meskipun demikian Bapak, tentu kita tetap menginginkan pada peserta didik kita itu untuk mampu berpikir secara kritis ya, atau sering kita sebut yang namanya critical thinking, berpikir secara kritis terhadap satu. Nah, untuk berpikir kritis itu, maka guru itu harus menyusun berbagai macam pertanyaan-pertanyaan ataupun soal-soal yang menjadikan mereka itu untuk mampu berpikir yang lebih tingkat tinggi istilahnya. Sering kita sebut dia namanya LOTS dan HOT. Kalau LOTS itu apa Pak? Bisa tahu Pak? LOTS. LOTS itu berpikir tingkat rendah Pak. Garis besarnya seperti itu, tidak seperti HOT. Kalau HOT kan high order thinking skill, dia kemampuan berpikir tingkat tinggi yang tidak hanya sebatas mengingat, tidak hanya sebatas menyatakan, tidak sebatas apa mengingat kembali, menyatakan kembali, tapi dia lebih kalau di taksonomi Bloom itu lebih ke menerapkan, kemudian menganalisis, mengevaluasi gitu Pak, dan mencipta yang terakhir. Kalau SD kayaknya belum sampai situ. Mungkin menerapkan ya. Sudah, cuman baru sampai menganalisis sepertinya sudah Pak. Sampai menganalisis itu di tingkat kelas 4, 5, dan 6 itu kayaknya sudah. Seperti di dalam materi apa namanya PAI itu kan ada bahasanya keragaman sebagai sunatullah itu kan selain memahami dia juga harus bisa menganalisis tuh Pak. Keragaman di lingkungan sekolah, di luar sekolah, di lingkungan rumah gitu. Oke, jadi kalau ditanyakan kepada Bapak, bolehkah, bisakah soal-soal HOTS itu kita berikan kepada anak pada sekolah, misalnya pada kelas 1 SD, boleh, bisa tidak? Kalau menurut saya belum bisa Pak. Belum bisa ya? Belum bisa. Ada argumentasi Pak, kenapa belum bisa? Ya, karena untuk kelas 1 itu menurut saya apa namanya untuk kelas 1 itu masih tahap mengingat Pak. Jadi kalau di taksonomi itu masih C1 dia, masih mengingat, menghafal, mengenal seperti itu Pak. Belum sampai menjelaskan gitu. Jadi kalau untuk HOT itu kan lebih dari itu, bisa memahami, bisa menjelaskan di situ. Seperti itu Pak. Bisa Bapak berikan contoh soal HOT satu saja Pak? Dalam agama ya, dalam pendidikan agama. Kalau di tingkat tinggi itu contohnya sebutkan
Kalau dalam agama di kelas 4 bab 3 itu contohnya sebutkan keragaman sebagai sunatullah di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan luar sekolah. Seperti itu. Tuh, jawabannya apa? Jawabannya ya berarti nanti menganalisis tuh ya di lingkungan sekolah berarti nanti